Selanjutnya kepada Pak Hendrik Sitompul dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 7 yang kami hormati. Teman-teman dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API. Mungkin juga ada asosiasi lain, mungkin di sini di luar ini mungkin ada, ya. Selamat datang di Komisi 7. Selamat sore bagi kita semua. Fraksi Partai Demokrat hari ini menyatakan bahwa kami siap melindungi industri dalam negeri. Dan kami siap mengawal industri dalam negeri untuk tumbuh di negaranya. Hari ini, kehadiran Bapak-Bapak sekalian menunjukkan bahwa adanya kebuntuan pengusaha dengan pemerintah. Saya yakin Bapak-Bapak hadir ke sini karena ada kebuntuan komunikasi itu. Betul, Pak? Iya. Maka datang ke sini. Kalau buntu pasti nggak datang ke sini. Kira-kira begitulah. Nah, Bapak sekalian, khususnya saudara-saudara dari API, kami sangat berempati dengan kondisi industri tekstil hari ini. Kita banyak baca di media, turun semua, ya. Akhirnya tenaga kerja yang akan korban semuanya. Sebelum saya lanjutkan pernyataan saya mau menanyakan kepada Ketua API. Ada statement Menko Pari-Invest bahwa sudah menyiapkan lahan industri di Kertajati untuk investasi tekstil dari Cina. Saya minta tanggapan dari Ketua Umum API. Biar tahu publik nih Pak. Ya. Jadi kita butuh tahu respon dari pengusaha Indonesia, industri Indonesia. Jadi tidak boleh tidak boleh, harus seimbang kira-kira gitu. Ya. Ini yang satu yang penting bagi kami untuk mendengarkan terhadap informasi tersebut. Berikutnya, saya yakin tingkat penyeludupan terhadap tekstil ini luar biasa. Pertama, saya lihat memang pelabuhan di Indonesia sangat banyak sekali gitu loh. Baik itu pintu masuk dari yang pelabuhan resmi maupun tidak resmi, ataupun juga istilahnya jalur turis, istilahnya begitu. Nah, ini kan butuh pengawalan gitu loh. Saya sangat berharap sebenarnya industri ini, ya, asosiasi ini bisa bekerja sama tidak hanya di Kementerian Perindustrian, tapi juga Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai. Karena pintunya di Bea Cukai menurut saya. Ya. Apapun dibuat regulasi dilakukan perdagangan, kalau nggak Bea Cukai nggak bisa tegak lurus, ya susah kita ini. Betul itu? Ya. Jangan dibubarkan. Ya, tenang. Ini Medan ini, tenang. Ya. Nah, saya berpikir begini, untuk melindungi industri dalam negeri, perlu stakeholder kerjasama. Tidak hanya Kementerian Perindustrian, tidak hanya Menteri Perdagangan, tapi juga Menteri Keuangan. Ini harus hadir. Kita khawatir regulasi dari perdagangan sama perindustrian tidak selaras. Apalagi Kementerian Keuangan. Pintu masuknya itu di Bea Cukai. Saya hanya khawatir Bea Cukai mau meningkatkan pendapatan, dia masukkan semua barang ini. Betul itu? Betul Pak? Wah, syukurlah kalau gitu ada yang sepakat. Ya. Saya khawatir begitu. Dia mau meningkatkan pendapatannya, dia masukkan tuh barang itu semua. Akhirnya industri kita kolaps semua. Nah ini kan harus dibuat keseimbangan gitu loh. Ya.
siapa bisa menyuarakan ini? Makanya saya berharap sekali sebenarnya asosiasi tidak hanya ke Komisi 7, Komisi 6 juga, ke Komisi 6 Perdagangan, harus sampaikan juga. Sama juga Komisi 11 Keuangan. Ya, bea cukai. Jangan gara-gara mau meningkatkan pendapatan negara melalui bea cukai, tapi industri matikan. Tidak boleh begitu. Gimana nabangsa? Di mana work skill itu? Nah ini yang saya kira harus dibuat kolaborasinya, Pak. Jadi saya harap sekali sebenarnya stakeholder ini, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan harus duduk sama. Tidak bisa sendiri ngurus industri, tidak bisa. Jadi selama 3 stakeholder ini tidak duduk sama, saya tidak punya harap banyak industri di Indonesia ini bisa maju. Tidak banyak tuh. Pasti semua egonya, egosentrisnya. Dia ngurus ini, dia ngurus ini. Saya mau meningkatkan pendapatan, saya mau mengatur perdagangan. Kalau perdagangan saya kira gini, ya buat operasi lah kita. Operasi pasar kita buat. Kita lihat tuh tekstil semua, ada nggak pendapatan ke negara? Ada nggak mereka memberikan ke pajak pada negara? Ini kan susah, makanya kita juga ingin tahu juga, ini para pengusaha, ini bagaimana membuat operasi. Kita buat operasi kepada tekstil ataupun barang jadi yang di luar sana, supaya kita tahu nih, dia nih bayar pajak atau tidak gitu loh. Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa ya? Nah ini. Ya kita perlu tahu nih bagaimana, kalau kami terbatas Pak. Tapi mungkin Bapak tahu, oh ini kena pajak Pak, ini nggak kena pajak. Artinya kalau ketiga ini nggak kena pajak, kebocoran itu pasti luar biasa. Apalagi selundupan. Apalagi sekarang banyak e-commerce segala macam itu luar biasa. Tapi menurut saya pintunya semua itu di Kementerian Keuangan. Iya. Kalau masih ego, ya susah. Kalau semua mau meningkatkan pendapatan dari cukai, wah, dia yang naik, kita yang turun. Nah, inilah yang keprihatinan kami dari fraksi Demokrat. Ini harus kita selesaikan. Pimpinan, saya kira ini perlu adanya satu kesatuan pada institusi ini untuk bisa bergabung, Pak. Kementerian Keuangan, Perdagangan, Industri. Kalau tiga institusi ini tidak bergabung, Pak, saya pesimis industri kita maju. Karena nanti masing-masing akan mengatur egonya. Satu pendapatan negara, ya, satu mengatur pasar di lapangan. Industri yang sebagai produksinya nggak bisa diproteksi gitu loh. Nah, kita sangat berharap sekali juga dari API sampaikan ke pemerintah, ini loh karakter atau bentuk atau barang-barang tekstil yang tidak kena pajak gitu loh. Bagaimana Pak? Tolong dikasih identifikasinya Pak. Ini loh, ini Pak barang-barang yang nggak kena pajak nih, yang bodong-bodong misalnya begitu. Boleh disampaikan ke kita Pak, kita nggak tahu itu. Jadi teman-teman API lah yang tahu itu semua. Jadi itu saya kira masukan dari saya, dan saya kira ini harus segera dilanjut. Kalau enggak, kalau kita biarkan seperti ini, saya sangat prihatin sekali akan terkait dengan tenaga kerja kita Pak. Ya, jangan gara-gara mau meningkatkan pendapatan negara, industri kita turun, itu tidak baik. Saya kira gitu, pimpinan, terima kasih. Baik.